Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali saya menyapa saudara. Saya Pendeta Novita Kaunang yang akan membagikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kita. Baiklah, puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersaat teduh, kita memohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, dan kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur kami yang tiada henti-hentinya, karena merasalah kami betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menjaga, melindungi dan memberkati kami di sepanjang malam, dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Bapa yang baik, sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu Tuhan, membawa
bahwa hidup kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mau ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan baru dan kami boleh menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang datang di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Bapa melalui hamba-Mu, dengan hikmat yang Kau berikan, biarlah hamba-Mu mampu menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan kita pagi hari ini dengan tema pengampunan yang mengubahkan, yang diambil dari Yohanes 8 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Bayangkan saudaraku, jika kita adalah perempuan yang dicatat oleh Injil Yohanes, apa reaksi kita ketika kita menerima pengampunan yang berasal daripada Tuhan? Senang? Pasti. Bahagia? Pasti. Lega? Pasti. Karena lolos dari maut akibat Raja. Kita pasti sangat bersyukur. Dan jelas ketika kita lolos dari bahaya maut, kita akan berjanji kita tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada Yesus orang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka ingin melihat reaksi dan mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka bertanya, apa yang Tuhan Yesus akan lakukan terhadap perempuan ini? Mereka berpikir bahwa bila Yesus menyarankan untuk menghukum sesuai dengan hukum Taurat, maka mereka akan mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya kasih. Bila Yesus membebaskan si perempuan itu, jelas para ahli Taurat dan orang Farisi akan menuduh Yesus melanggar hukum Taurat yang tegas mengatakan bahwa pezina harus dilempari batu. Reaksi Tuhan Yesus sungguh di luar dugaan. Yesus balik bertanya, siapa di antara mereka yang membawa si perempuan yang merasa tidak berdosa? Maka orang itulah yang pertama kali melempari perempuan itu dengan batu. Saudaraku, akhirnya satu persatu dari ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang yang berkumpul di tempat itu, pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu saja. Kepada si perempuan itu Yesus tegas mengatakan bahwa ia juga tidak akan menghukum dan mengingatkan supaya ia tidak berbuat dosa lagi. Perempuan itu sangat lega karena mendapatkan satu lagi kesempatan. Ya, perempuan itu mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan kesempatan untuk memperbaiki dirinya melalui pengampunan yang nantinya akan mengubah kehidupannya. Tanpa kita sadari, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang pantas dihukum oleh Tuhan. Tetapi Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi kita dan mengaruniakan pengampunan dosa serta hidup yang baru. Inilah kesempatan kedua sebagai orang-orang yang bebas. Tentunya kita tidak mau lagi kembali kepada dosa-dosa kita di masa lalu. Pengampunan yang sudah diterima dari Allah harusnya mampu mengubahkan hidup saya dan saudara menjadi baru. Ingat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesempatan itu tidak akan pernah datang berulang-ulang kali di dalam kehidupan kita. Ketika Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus memberikan pengampunan kepada wanita yang jelas-jelas berbuat dosa, pengampunan yang sama juga Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Apa reaksi kita? Kita harus bersyukur dan memaknai bahwa hidup yang terbatas, ketika Tuhan memberikan pengampunan, kita harus kembalikan semuanya itu dengan hidup taat dalam kebenaran firman-Nya. Tidak ada kasih yang melebihi kasih Kristus. Dan sepantasnya sebagai orang percaya yang sudah diubahkan hidupnya menjadi hidup baru, kita meninggalkan
dosa-dosa dan kesalahan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika hari ini engkau menerima karya Tuhan yang luar biasa, mari responi itu dengan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jangan pernah ingat-ingat lagi masa lalu, apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Jangan kembali lagi ke masa yang lalu. Tetapi mari saudaraku, kita hidup berjalan di jalan yang benar sesuai tuntunan Tuhan. Tentu terkadang kita tidak mampu, tapi ketika kita datang pada satu pribadi yang begitu mengasihi kita, dia akan memberikan saya dan saudara kemampuan. Ketika menerima kesempatan kedua, dia akan memberikan saya kekuatan, dia akan memberikan kita hikmat agar kita bisa semakin hari semakin mencintai dia, dan tentunya semakin hari semakin berubah di dalam dia. Itulah yang Tuhan inginkan, perubahan. Pengampunan Yesus mampu mengubah hidup saya dan saudara menjadi lebih baik lagi untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita adalah teladan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari aplikasikan kasih Kristus lewat pengampunan yang mengubahkan, agar dunia tahu bahwa orang-orang yang diampuni oleh Tuhan menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan kita semasa kita ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, teruslah berjalan dalam kehendak Tuhan, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan akan menjadi bagianmu hari ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa selama ini ada banyak pelanggaran yang kami lakukan, dan Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu yang sudah kami terima hari ini Tuhan. Kami menyadari ketika kami terima pengampunan dari-Mu, kami tidak dapat berbuat dosa lagi, karena kami tahu Tuhan, kesempatan itu tidak akan pernah datang berkali-kali dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar untuk melakukan kehendak-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, agar supaya Tuhan, kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh mengaplikasikan kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, menjadi sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan, bimbing tuntun kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, sertai setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami, jangan tinggalkan kami. Biar kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu, dan biar kami tetap kuat dan semangat menghadapi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, biarlah menjadi penyemangat kami, buat kami menjalani hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih